Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom saudaraku. Perkenalkan, saya Pendeta Edward Raymond Setiawan. Saat ini saya melayani di GKI DI Panjaitan, Purwokerto. Saudaraku yang terkasih, arti dari sebuah pengampunan. Inilah tema yang mau bersama-sama kita renungkan pada hari ini. Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-32b. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, ada sebuah pujian yang liriknya sedikit saya gubah, tetapi kata-kata dari lagu ini ingin mengajak kita merenungkan seperti apa kita sudah belajar untuk mengampuni. Maukah kau mengampuni seperti yang ku berikan? Maukah kau mengampuni seperti yang ku lakukan? Maukah kau mengampuni seperti yang ku teladankan? Mengampuni lebih sungguh. Saudaraku, mengampuni seharusnya menjadi salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh setiap kita pengikut-pengikut Kristus. Mengapa? Karena kita senantiasa diajarkan untuk mengampuni. Itulah salah satu ucapan yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, kata mengampuni seharusnya sudah menjadi suatu hal yang biasa dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena di dalam ibadah minggu kita mengucapkan salam damai. Damai Tuhan besertamu. Bahkan di doa Bapa kami kita pun berkata, dan ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba bayangkan betapa indahnya kalau semuanya itu dilakukan dengan kesungguhan hati. Setiap pengikut Kristus melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu mengampuni. Namun sayangnya untuk mengampuni dengan tulus itu bukanlah merupakan sebuah hal yang mudah. Mengapa? Karena kita mungkin sudah banyak dilukai. Hati kita sudah terlalu sering terluka. Seseorang membohongi kita atau menyebarkan berita buruk tentang kita, menolak untuk percaya dengan kita, mendengarkan kita, dan banyak hal yang dilakukan oleh orang lain yang menyakiti hati kita. Di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus ternyata ada beberapa bentuk pengampunan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan manusia. Saya mencoba menggambarkan bentuk pengampunan ini dengan seperti kaleng biskuit, di mana kita sebentar lagi juga akan bersama dengan saudara kita menghormati saudara kita yang akan merayakan Idul Fitri. Dan biasanya kalau sebelum corona ada banyak sekali yang pulang kampung mudik atau bersilaturahmi. Dan ketika datang ke rumah yang lain, di situ disediakan kaleng biskuit. Nah, ternyata kaleng biskuit ini ada 3 jenis. Dan itulah yang menggambarkan bentuk pengampunan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, pengampunan kaleng biskuit kosong. Pernah nggak kita datang ke rumah seseorang, disediakan kaleng biskuit, dan kalau pas kita mau buka ternyata kosong.
Pengampunan yang biasanya hanya sekedar di mulut saja. Ini sama seperti kaleng biskuit kosong. Biasanya terjadi hanya ikut-ikutan saja. Mungkin ketika sebuah ritual seperti salam damai di gereja. Hanya sekedar salam damai, tapi itu hanya sekedar omong kosong tanpa dirasakan. Mohon maaf, iya, aku juga mohon maaf. Hanya sekedar saja, tetapi tidak ada rasanya. Hambar, tidak tahu apa yang harus dimaafkan, dan tidak tahu siapa yang harus dimaafkan. Kemudian yang berikutnya pengampunan kaleng biskuit berisi, tapi isinya ini KW. Pernah kita datang ke rumah orang atau orang datang ke rumah kita sediakan kaleng biskuit, tulisannya biskuit berbagai macam rasa, pas dibuka ternyata bukan biskuit, entah kacang, rangginang dan lain-lain. Pengampunan yang bentuknya seperti ini adalah pengampunan yang diberikan karena kita tidak tahu apa kesalahan orang lain pada kita. Tapi kalau kita tahu kesalahan orang lain pada kita, kita tidak akan mengampuninya. Mohon maaf ya, iya saya maafkan, tenang saja. Tapi dalam hati kita berpikir, kenapa dia memohon maaf? Aku nggak tahu salahnya. Coba bayangkan kalau ada orang yang meminta maaf, maaf ya, kemarin saya yang memfitnah kamu sampai namamu jelek, sampai kamu keluargamu terseret sana sini, sampai kamu diomongi oleh banyak orang. Akankah kita mengampuni? Awalnya kelihatan indah kalau kita tidak tahu kesalahan orang itu terhadap diri kita. Tapi kalau pas tahu isinya, sudah pasti tidak indah lagi. Bisa dikatakan tidak ada maaf bagimu. Pengampunan yang berikutnya adalah seperti kaleng biskuit yang benar-benar sungguhan. Gambar di luar sama seperti apa yang ada di dalamnya. Pengampunan yang diberikan bukan karena apa-apa, tetapi karena dari hati kita. Seperti saat seseorang menyakiti kita dan kita tulis apa yang dilakukannya di pasir yang ada di pinggir pantai. Tetapi saat itu orang berbuat baik, kita tuliskannya di batu. Mengapa? Karena kalau pasir di pinggir pantai, kalau terkena ombak hilang. Mungkin ada sakit hati tapi sesaat. Dan disitulah bentuk pengampunan itu yang seharusnya. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tidak tahu salahnya orang itu terhadap diri kita, tetapi karena memang sungguh-sungguh kita mau belajar meneladani kasih yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dengan bentuknya salah satunya adalah pengampunan. Saudaraku, Rasul Paulus membuat pernyataan yang menarik tentang pengampunan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikanlah bahwa Rasul Paulus membedakan perilaku yang menghancurkan seperti kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, fitnah di satu sisi. Sedangkan kasih mesra, saling mengampuni di sisi yang lainnya. Maukah kita belajar untuk menyingkirkan rantai penghancur yang mengikat kebersamaan kita untuk berdamai dengan sesama kita? Satu kunci untuk membuka rantai itu adalah pengampunan. Tapi pengampunan itu tidak mudah. Benar, pengampunan itu tidak mudah. Bagaimana saya bisa melakukannya? Rahasianya terletak di dalam ayat bagian yang kita baca. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita diajak untuk mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni. Bagaimana itu? Jika kita bisa belajar beberapa hal dalam pengampunan Allah, kita juga bisa tahu bagaimana kita bisa mengampuni. Kita mungkin pernah atau masih merasa sangat dilukai, disakiti, dikhianati dan lain-lain, yang membuat kita ada jarak dengan orang lain di sekitar kita. Ketika ada rasa sakit hati, ada rasa dendam, ada rasa terlukai, kita seperti memandang orang lain seperti lagu.
Di antara hatiku, hatimu terbentang dinding yang tinggi. Dindingnya sangat tinggi, sulit bagi kita untuk berelasi dengan baik kalau ada hal-hal yang tidak baik, sakit hati, luka, dan yang lainnya. Oleh karena itulah Tuhan ingin setiap kita jangan sampai ada jarak dengan sesama kita. Caranya seperti apa? Kita belajar untuk mengampuni seperti Dia mengampuni kita di dalam Kristus. Mengampuni, ini kuncinya. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni melainkan berdamai dengan luka hati kita. Dan untuk berdamai dengan luka hati kita, kuncinya bukan dari orang yang telah menyakiti kita, tetapi kuncinya ada di dalam diri setiap kita masing-masing. Maukah kita membuka diri untuk dipulihkan oleh Tuhan? Dengan melakukan itu semua, maka kita akan merasa lebih baik secara emosi, lebih baik secara fisik, dan pastinya lebih baik secara relasi. Kita akan menikmati hidup lebih baik, dan pastinya kita akan belajar untuk selalu menemukan Tuhan di dalam jalan hidup kita. Itulah arti dari sebuah pengampunan. Marilah kita belajar untuk saling mengampuni. Marilah kita memaknai arti dari sebuah pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau pun kembali mengingatkan kami sebagaimana Engkau telah teladankan kepada setiap kami. Yaitu kami diajak untuk belajar mengampuni. Mengampuni bukanlah merupakan sebuah hal yang mudah, iya betul. Tetapi bukan merupakan suatu hal yang mudah bukan berarti kita tidak bisa. Kami tidak bisa melakukannya sama sekali. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk belajar mengampuni sesama kami. Menyebut nama orang-orang yang pernah melukai, menyakiti hati kami. Kami mau mengingat mereka yang telah menyakiti kami dan kami mau belajar mengampuni, bukan melupakan. Tolong kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya dengan pengampunan yang boleh terjadi dari dalam diri kami sendiri, membuat kami memiliki hidup yang jauh lebih baik lagi. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa baik seperti Engkau, yang memberikan banyak teladan, salah satunya pengampunan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau mati, bangkit bagi setiap kami berdoa. Amin.